最後までさっさと Cik. Oke guys, welcome back to Mancamaya dalam pembahasan alur cerita anime yang udah viral di mana-mana, apalagi kalau bukan Solo Leveling Season 2 episode ke-25 ya guys ya. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, tapi sebelum kita review Mancamaya dan seluruh jajaran tim Cakradiva mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah, alur cerita episode sebelumnya, Jinwoo telah bergabung dengan ekspedisi Pulau Jeju akibat kemunculan Raja Semut yang telah membantai begitu banyak Hunter S-Rank Jepang dan hampir saja lanjut membantai Hunter S-Rank Korea. Awalnya Raja Semut itu begitu percaya diri karena dia belum pernah kalah seumur hidupnya, namun setelah baku hantam dengan Jiwoo, si Raja Semut langsung menyadari bahwa seberapa kuat pun dirinya, manusia yang dia lawan adalah seseorang yang tidak pernah berhenti untuk menjadi kuat. Akhirnya Raja Semut berusaha melarikan diri, namun sayang upayanya tidak pernah terwujud karena nyawanya kandas di tangan seseorang yang dia yakini sebagai raja umat manusia. Sayangnya permasalahan Jinwoo dan Hunter Korea belum selesai karena kondisi Cha-Hain menjadi semakin parah, di mana bahkan elisir kehidupan pun tidak dapat membantu memulihkan keadaannya. Di tengah bayang-bayang kematian yang mengancam Cha-Hain inilah Jinwoo sampai pada satu keputusan ekstrim, dan apakah keputusan itu? Langsung aja kita terobos satu. Setelah mengambil keputusan, Jinwoo langsung meminta kameramen yang selalu selamat bahkan di dunia anime sekalipun ini untuk memastikan siaran, yang tentu saja direspon dengan ekspresi bingung oleh si kameramen. Tidak mau menjelaskan panjang kali lebar, Jinwoo mengulangi permintaannya sekali lagi atau akan mengancam akan menghancurkan kamera itu apabila tidak segera dimatikan. Nana Jinwoo sudah menunjukkan betapa ada sesuatu yang serius yang akan terjadi, dan kameramen pun tidak bertanya lebih banyak ketika buru-buru mematikan kameranya. Astagfirullah. Tepat setelah kamera dinyatikan. Aduh, haus Tepat setelah kamera dimatikan, bayangan penyihir raksasa alias Tus tiba-tiba meletakkan jasad tanpa kepala yang tidak lain adalah jasad milik Min Bingyu, hingga membuat baik Yonho auto deg-degan. Dan ternyata kalian udah tahu lah ya apa yang terjadi. Iya, Jinwoo baru saja melakukan ekstraksi bayangan terhadap jasad Min Jingyu, di mana hal yang sama juga pernah terjadi kepada Iron yang dahulunya adalah si Hunter Dajjal Kim Chul. Semua Hunter yang ada di sarang semut auto terbagung-bagung memahami bahwa ternyata bayangan-bayangan hitam yang dimiliki Jinwoo bukanlah bayangan mantan, tetapi sihir pemanggilan biasa, melainkan sihir untuk memanfaatkan kemampuan jasad sesuatu yang sudah mati. Setelah dibangkitkan Byunggu, bahkan tanpa menunggu perintah, Jinwoo langsung menghampiri Cha-Hain dan melakukan serangkaian tindakan penyembuhan, hingga akhirnya Jinwoo bercerita bahwa sebelumnya dia mendengar suara Min Bingyu yang meminta agar kekuatannya digunakan untuk menyelamatkan Cha-Hain. Hanya dengan mendengar suara itu, juga melihat tindakan Min Bingyu ketika langsung menghampiri Cha-Hain, Jinwoo langsung bisa menilai semangat dan sebaik apa Hunter Min itu selama hidupnya. Mendengar penjelasan Jinwoo, baik Yonho yang merupakan konco kentelnya Min Bingyu jelas saja tidak bisa menahan kesedihan dan mau tidak mau langsung mengingat tentang kebaikan-kebaikan temannya itu. Meskipun baik Yonho tahu kemampuan Min Bingyu akan sangat bermanfaat bagi Jinwoo, pemimpin guild macan putih itu tahu Min Bingyu membenci kekerasan dan memohon agar Jinwoo tidak terus menggunakan kekuatannya. Jinwoo tersenyum kecil melihat baik Yonho kembali menyentuh pundaknya, namun kali ini dengan nada memohon. Dan kebetulan Jinwoo juga memiliki pemikiran yang sama karena dia sudah memutuskan untuk membatalkan ekstraksi bayangan Min Bingyu. Min Bingyu. Gimana nyebutnya? Hesep aku itu.
Seolah mengetahui bahwa saat itu adalah kali terakhir dia berada di dunia, Min Bingyu menoleh ke arah Baek Yeonho dan tersenyum seperti mengucapkan selamat tinggal kepada temannya, hingga membuat yang merasa diucapkan selamat tinggal hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat sambil berterima kasih atas semua jasa yang diberikan Min Bingyu kepadanya. Sementara itu, hunter Jepang yang mendapat perintah untuk kembali ke sarang semut sempat meraung frustasi karena berpikir mereka dipaksa untuk menjemput kematian. Namun sebelum perintah itu direalisasikan, kabar mengenai kematian Raja Semut sudah sampai dan Masumoto Shigeo selaku ketua asosiasi hunter Jepang dengan berat hati memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur. Ketika hunter Jepang memutuskan untuk mundur dari ekspedisi Pulau Jeju, muncullah permasalahan lain ketika pasukan semut yang tersisa seperti mengamuk karena kehilangan pemimpinnya dan menyebar dengan sangat cepat untuk keluar pulau, bahkan segera sampai di pulau utama. Selain membahayakan penduduk Korea seluruhnya, invasi semut yang berlangsung dengan cepat ini juga memblokir jalur pelarian para hunter, tidak terkecuali hunter S-Rank yang seharusnya segera membawa Cha-in ke pusat kesehatan agar mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Akhirnya hunter S-Rank melakukan terobosan paksa dengan helikopter, sementara hunter-hunter lain di Pulau Jeju yang memang bukan termasuk pasukan penyerang utama melakukan segala yang mereka bisa untuk menahan invasi semut keluar pulau. Sementara terjadi huru-hara di luar, Jinwoo di dalam sarang semut juga tidak tinggal diam saja karena dia tengah melakukan pembantaian pasukan semut yang tersisa, juga menghancurkan semut-semut yang belum menetas hingga akhirnya berhasil meningkatkan kekuatan ke level 100. Baru setelah menghabisi semua semut yang ada di dalam sarang, Jinwoo pun melanjutkan eksekusi rencana keduanya ketika mendekati mayat Raja Semut yang masih memancarkan aura kuat bahkan setelah kematiannya. Kalian udah tahu kan apa yang bakal Jinwoo lakukan? Ya, Jinwoo berencana menjadikan Raja Semut itu bagian dari pasukan bayangannya, dan oleh karena itulah dia tetap berada di dalam sarang untuk melakukan ekstraksi bayangan tanpa disaksikan oleh orang lain. Awalnya Jinwoo sempat kebingungan karena kesadarannya seperti ditarik ke dalam dimensi kekosongan yang sangat aneh. Namun hal itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat sampai kemudian dia kembali ke dunia nyata. Keanehan itu menyebabkan Jinwoo berpikir bahwa ekstraksi bayangan mungkin mengalami kegagalan, sama seperti apa yang terjadi pada Raja Elf. Namun ternyata bayangan hitam si Raja Semut telah muncul di belakang punggungnya. Untuk pertama kalinya Jinwoo menemukan bahwa bayangan si Raja Semut ini berada di kelas jenderal dan bisa berbicara ketika meminta agar diberi nama oleh Jinwoo yang telah dia anggap sebagai raja. Karena penasaran, Jinwoo pun bertanya apakah si Raja Semut benar-benar mau mematuhi seorang manusia yang telah mencabut nyawanya. Namun Raja Semut itu dengan tegas berkata bahwa dia bersedia melayani Jinwoo selamanya karena kekuatan pemuda itu adalah sesuatu yang telah membuatnya terlahir kembali. Jinwoo berpikir sebentar dan baru setelah yakin bahwa jenis bayangan jenderal baru ini tidak membawa ancaman, akhirnya Jinwoo pun memilih Beru ya guys ya, sebagai nama yang akan dia berikan untuk si Raja Semut. Baru setelah membangkitkan dan memberi nama baru, Jinwoo pun lanjut membangkitkan semut-semut yang ada dalam sarang sebagai penduduk baru pasukan bayangannya. Nah, ketika melihat di luar sarang telah terjadi huru-hara besar karena invasi semut, Jinwoo pun akhirnya memberikan perintah pertama kepada Beru untuk mengurangi jumlah invasi semut dan menjadikan musuh sebagai bala bantuan umat manusia. Dan benar saja, karena setelah mendapatkan perintah dari Jinwoo, Beru langsung melesat ke sana kemari untuk membantai para semut yang dahulu adalah bawahannya, bahkan membantu Song Chi-yul dan Lee Jo-hee ketika mereka berada dalam bahaya karena serangan para semut. Melihat tiba-tiba saja ada bayangan yang entah datang dari mana dan menolong mereka, Lee Jo-hee mau tidak mau langsung memikirkan satu nama, dan satu nama itu tidak lain adalah rekannya yang luar biasa.
Sementara itu rombongan Hunter S-Rank yang berniat pergi dari Pulau Jeju dengan helikopter pun juga menghalangi penyerbuan dari rombongan semut. Dan saking banyaknya semut-semut Hunter tipe sihir yang kita panggil aja dia si Bambang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan tabir pelindung. Dan akhirnya... 最後まで Dan akhirnya semut-semut itu masih tidak dapat menjangkau helikopter karena Jinwoo sudah lebih dulu muncul bersama Kaisel untuk memberikan pertolongan. Berkat pertolongan Jinwoo bersama bayangan-bayangannya, Raid Pulau Jeju pun berhasil diakhiri dan menjadi kemenangan besar umat manusia meskipun banyak nyawa yang harus dikorbankan selama prosesnya. Meskipun banyak korban jatuh dalam raid ini, Go Gun-hye tetap bersyukur karena bisa mencegah invasi semut ke pulau utama lebih cepat. Dan harus diakui bahwa pencapaian ini tidak akan pernah ada tanpa bantuan Sung Jinwoo. Sementara masalah semut di Korea telah selesai, ternyata ada juga negara tetangga seperti Cina yang turut mengalami dampak. Namun untung negara itu memiliki hunter terkuatnya sendiri yang bisa menumpas pasukan semut yang hendak melakukan invasi ke negaranya. Hunter S-Rank Cina yang bernama Liu Zigang itu dapat menumpas ratusan semut hanya dengan satu ayunan pedang kembarnya dan berpikir bahwa problematika semut ini pasti akan menjadi lebih seru jika saja dia memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Beru. Oke atuh, sekarang kita balik lagi ke Korea yang baru saja mendirikan sebuah monumen pahlawan untuk mengenang para korban yang jatuh dalam ekspedisi Pulau Jeju. Ada banyak masyarakat dan hunter yang melayar, termasuk salah satunya Sung Jinwoo yang langsung menarik perhatian awak media. Banyak netizen yang mengeluh-elukan keberadaannya sebagai pahlawan dalam raid ini, namun banyak juga yang menghujat karena berpikir andai Jinwoo ikut sejak awal mungkin para korban tidak akan kehilangan nyawanya. Memang Jinwoo cukup menyesal karena datang terlambat dan membuat Min Binggu sebagai satu-satunya Hunter S-Rank tipe healer di Korea kehilangan nyawanya. Karena itulah dia juga hanya bisa menunduk ketika berpapasan dengan baik Yonho dan membuat pemimpin guild Macan Putih itu memintanya untuk tidak menghiraukan opini publik karena sebanyak apapun netizen menghujat, Jinwoo tetaplah orang yang telah mengakhiri tragedi mengerikan ini. Sepeninggalan dari monumen pahlawan, Jinwoo juga bertemu dengan Go Gun-hye yang langsung mengajaknya ngopi bareng untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Seperti halnya baik Yonho, Go Gun-hye juga meminta Jinwoo untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kehilangan selama raid Pulau Jeju dan berjanji akan membantu Hunter S-Rank ke-10 itu untuk mewujudkan rencana yang dia miliki di masa depan. 自分のギルドを立ち上げたいと思う。 Oke, sekarang kita tengokin dulu yuk kondisi Pulau Jeju setelah raid berakhir, di mana ternyata keadaan belum sepenuhnya aman dan asosiasi hunter mengirim satu kelompok hunter pimpinan hunter yang kita panggil aja dia Yanto untuk melakukan pembersihan akhir dan memastikan tidak ada semut yang tersisa. Awalnya bawahan Yanto agak ngedumel karena mereka harus bekerja sementara hunter-hunter lain melayar. Namun Yanto segera menjelaskan bahwa justru merekalah lelaki sejati karena mengambil pekerjaan diam-diam dan tekun seperti ini meskipun tidak ada orang yang mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, ketika masih khusyuk melakukan patroli di sarang, muncullah seorang lelaki besar yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Namun sebelum Yanto sempat baku hantam atau menguak identitas si pria besar lebih lanjut, tiba-tiba saja Yanto dan seluruh bawahannya kehilangan kesadaran ketika seorang laki-laki berkulit biru dan berambut perak muncul di belakang pria besar itu. Nah, buat spoiler, yang pria besar itu namanya Rakan dan yang berkulit biru itu namanya Silat ya, dimana keduanya adalah eksistensi yang disebut dengan Monarch dan nanti bakal jadi salah satu antagonis utama dalam serial ini ya guys ya. Enak kan nonton Mancamaya mah selalu dikasih tahu jadi kalian gak liar gitu nontonnya. Silat dan Rakan ini sedang melakukan pemeriksaan di sarang semut karena mereka merasakan ada kekuatan dari Monarch lain bernama Asbon yang kok anehnya nolongin umat manusia gitu. Memang si Asbon ini tuh tingkah polanya tuh agak sulit untuk dipahami. Tapi ya daripada menerka-nerka di sini, Silat dan Rakan memutuskan untuk bertanya secara pribadi pada Asbon ketika mereka bertemu lagi.
変更はない。 Berhubung urusan mereka di tempat ini telah selesai, Silat pun mengajak Rakan untuk pergi sekarang dan menyerahkan wilayah ini untuk Asbon karena pertarungan yang direncanakan antara para monark dan eksistensi kuno lain yang disebut dengan ruler ini akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Rakan termenung sejenak setelah Silat pergi, tapi daripada membuat situasi menjadi semakin rumit, monark yang dijuluki sebagai Raja Binatang Buas itu memutuskan tetap mengikuti rencana dan turut meninggalkan Pulau Jeju tanpa mengetahui bahwa ada orang lain yang berada di sarang semut selama dia mengobrol dengan Silat. Oke, sekarang kita balik lagi ke pulau utama yang tiba-tiba mengalami macet parah ketika Jinwoo sedang OTW balik dari pemakaman. Jinwoo sampai sudah sempat video call dengan Yo Jinho untuk membicarakan rencana pendirian guild baru. Sampai kemudian mendapat telepon dari Go Gunhye bahwa kemacetan ini disebabkan karena ada gate tipe B yang muncul di tengah jalan. Nah, berhubung Hunter yang diutus asosiasi juga kena macet, akhirnya Jinwoo mengambil inisiasi untuk menutup gate itu seorang diri sebelum kemudian menyadari bahwa gate yang muncul itu sebenarnya adalah gate merah yang langsung tertutup ketika dirinya masuk. Iya, karena udah kepalang jadi juga, Jinwoo pun langsung memanggil seluruh pasukan bayangannya dan berambisi untuk menutup gate merah ini secepat yang dia bisa. さっさと Ketika Jinwoo bersih-bersih gate merah, Cha-in sedang termenung di pinggir jembatan sambil memikirkan banyak hal yang telah dia alami selama menyelesaikan raid di Pulau Jeju. Cha-in mengaku jika kekuatannya masih sangat kurang sehingga telah merepotkan banyak hal selama raid ini. Namun Sung Jingwoo benar-benar mengubah dunianya dan membuat Cha-in memiliki ambisi baru, yaitu menjadi semakin kuat sampai bisa menjadi seseorang yang berdiri di sisi Sung Jinwoo baik di medan perang maupun di pelaminan. Sementara itu di sisi lain, Jinwoo justru sedang memikirkan hakikat Hunter yang muncul di dunia ini sebagai seorang pemburu. Namun ada kadang kalanya si pemburu ini juga harus berubah menjadi yang diburu. Meskipun begitu, mereka akan terus tenggelam dalam perburuan dan tidak ada seorang pun yang ingin atau bisa menghentikan perburuan di dunia ini. Edian, akhirnya season 2 selesai juga nih guys. Sama seperti season pertama yang diakhiri dengan kebangkitan Ygritte, season 2 ini juga diakhiri dengan kebangkitan Beru. Dapat bonus kemunculan dua monark alias Silat dan Rakan untuk pertama kalinya. Garis besarnya monark ini tuh rivalnya ruler yang dua-duanya itu diciptakan sama dewa atau dalam solo leveling tuh disebut sebagai absolute being alias penguasa alam semesta. Nah, gimana latar belakang lengkapnya tentang monark, ruler, dan absolute being ini? Kalian tunggu aja di pembahasan solo leveling season selanjutnya ya. Rama di sini dan seluruh jajaran tim Cakradiva. Cakradiva ya, di sini tuh channelnya Mancamaya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gitu bukan sih nadanya? Astagfirullahaladzim. Moga aja bener ya. Mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya. Rama di sini pamit. Bye bye.